Institut Paradigma Indonesia akan menjelaskan tentang MLM atau Multi Level Marketing sebagai pemenuhan tugas hukum perikatan Islam dengan dosen pengampu saya yaitu Hatta Sasbi SEMAK. Nah, jadi ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu apa itu MLM atau Multi Level Marketing, dan yang kedua itu apakah ada MLM syariah, jika ada jelaskan prinsip dan cara kerjanya, dan poin ketiga itu bagaimana hukum perikatan berlaku dalam bisnis MLM, dan yang terakhir itu pandangan ulama terkait MLM. Nah, yang pertama itu apa itu MLM? Nah, MLM itu atau Multi Level Marketing adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi kita. Istilah lain MLM yaitu ada network marketing, ada multi generation marketing, dan unilever marketing. Nah, berasal dari akar katanya, multi berarti banyak, level berarti berkelanjutan, dan marketing berarti pemasaran. Sehingga multi level marketing itu adalah pemasaran yang banyak dan berkelanjutan atau melibatkan banyak pihak. Nah, bentuk dari MLM ini seperti piramida yang berakar. Nah, MLM merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan pada konsumen kita atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual atau serta pendistribusian barang yang kita jual. Nah, untuk mendapatkan keuntungan pada garis kemitraannya. Anggota dalam MLM disebut distributor atau mitra niaga. Mitra niaga ini selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas. Nah, ada beberapa pengertian MLM dari beberapa sumber buku. Yang pertama itu ada Clovier 1994 yang mengatakan bahwa multi level marketing adalah suatu cara atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor. Lepas yang memperkenalkan para distributor, berikutnya pendapatan dihasilkan terdiri dari laba eceran dan laba grosir ditambah dengan pembayaran berdasarkan penjualan total kelompok yang dibentuk oleh sebuah distributor. Nah, yang kedua itu ada menurut Muhlis 2015, multi level marketing ini adalah sebuah sistem pemasaran modern online melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan mempromosikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Nah, dan yang ketiga itu ada dari Hareva 2000. Multi level marketing ini adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa konsumen sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual itu atau dipasarkan tersebut sangat minim, bahkan sampai ke titik nol, yang artinya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. MLM juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijualnya karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis MLM. Nah, menurut Setiawan terdapat jenis MLM terdapat beberapa jenis MLM, yaitu ada yang pertama itu sistem binary plan, yang kedua itu ada sistem matrix, yang ketiga itu ada sistem breakaway, dan yang ketiga ada sistem breakaway. Nah, sistem multi level marketing ini menurut Setiawan, sistem atau cara kerjanya itu yang pertama itu Anda akan disponsori oleh seorang distributor perusahaan MLM. Nah, yang kedua itu Anda harus membayar uang pangkal atau pendaftaran sebagai pendistribusi atau anggota baru. Dan yang ketiga itu ada menandatangani perjanjian atau kontrak. Dan yang terakhir itu melaksanakan aktivitas penjualan produk, artinya mendistribusikan kembali barang yang telah dijual. Nah, dan yang paling terakhir itu ada mengembangkan jaringan atau menambah distributor lainnya agar bergabung kepada produk yang kita jual. Nah, berbicara soal keunggulan dan kelemahan MLM. Nah, keunggulannya yaitu yang pertama, MLM dapat mendatangkan passive income yang cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap yang diterima setiap bulannya. Nah, yang kedua itu MLM melatih setiap distributornya untuk mengasah skill berkomunikasi dengan downline lainnya sehingga terbentuk jiwa personal yang sangat kuat. Nah, yang ketiga itu memperluas relasi. Nah, kelemahan MLM itu yang pertama itu ada distributor MLM bukanlah
Nah, dan yang kedua itu MLM berdampak negatif pada sistem atau sektor real. Jika manusia sudah tergila-gila dengan MLM, maka kegiatan sektor real bakal terganggu. Nah, yang ketiga itu MLM membuat seorang tidak lagi mau berusaha memutar modal karena bergantung pada bisnis MLM. Nah, yang terakhir itu uang nasabah yang berputar pada bisnis MLM tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah. Nah, kita lanjut ke poin kedua, apa ada MLM syariah? Nah, sebenarnya ada. Jadi pandangan hukum Islam terhadap MLM, ada bisnis dengan cara multi level marketing merupakan bisnis yang belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sehingga tidak terdapat sabda atau ketetapan Rasulullah secara lafzi dengan tegas tentang bisnis tersebut. Namun demikian, ada beberapa jenis bisnis yang sudah dikenal di zaman Rasulullah yang memiliki beberapa kemiripan dengan MLM tersebut, sehingga banyak ulama yang mengkiaskan MLM ini dengan beberapa model bisnis yang sudah ada dan sudah dihukumi pada zaman Rasulullah SAW. Ulama yang membolehkan itu adalah Syekh Dr. Abdullah bin Nasir As-Sunni yang menerangkan bahwa mengenai syarat MLM yang mubah. Syekh Abdullah memberikan 3 syarat MLM yang dikatakan halal. Yang pertama itu orang yang ingin memasarkan produk ini tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, yang kedua itu harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar. Yang ketiga yaitu ada orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota. Nah, penjelasan Syekh Sholih Al-Munajjid tentang keanggotaan gratis atau tidak dipersyaratkan membeli produknya. Syekh Sholih Al-Munajjid pernah menerangkan mengenai sistem pemasaran berjenjang dengan keanggotaan gratis dan tidak dipersyaratkan membeli produknya. Beliau menerangkan bahwa sistem semacam ini termasuk samsara atau maklar atau memasarkan produk orang lain yang mubah karena berbeda dengan MLM berbentuk piramida atau berjenjang dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama, orang yang memasarkan produk tidak disyaratkan membeli barang tersebut. Yang kedua itu barang yang dijual itu benar-benar dijual karena orang ini membeli atau tertarik. Nah, yang ketiga itu ada orang menawarkan produk tanpa mendapatkan, orang yang menawarkan produk ini mendapatkan upah atau bonus tanpa diberikan syarat yang menghalangi untuk mendapatkan bonus tersebut. Nah, yang keempat itu orang yang memasarkan produk ini mendapatkan upah atau bonus dengan kadar yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi beberapa pandangan tentang MLM tersebut. Nah, ada juga yang terakhir ini dari Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa ada 12 prinsip atau syarat yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh MLM yang melanjutkan ke DSN dan lulus mendapatkan sertifikat syariah. Yang pertama itu ada objek transaksi yang real, yang kedua itu barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram, dan yang ketiga itu transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur darar, maisir, riba dan lain-lainnya, dan tidak ada harga atau biaya yang berlebihan. Fungsi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota itu baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang nyata. Bonus yang diberikan itu oleh perusahaan kepada mitra usaha jelas jumlahnya ketika akad. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif. Pemberian komisi atau bonus perusahaan kepada anggota mitra tidak boleh menimbulkan ijrah. Tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan. Sistem perekrutan keanggotaan berupa penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan mengandung unsur yang tidak bertentangan dengan akidah atau syariah. Dan yang terakhir itu tidak melakukan kegiatan money. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap MLM dengan pandangan ulamanya. Nah, yang terakhir, bagaimana pemerikatan berlaku dalam bisnis MLM? Jadi, untuk mengarahkan atau menjamin ke arah kemaslahatan dalam bermuamalah via MLM, Dewan Syariah Nasional MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang MLM dengan nama penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS nomor 75 tahun 2009. DSN MUI menetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu produk yang dipasarkan harus berkualitas halal, thayyib dan menjauhi dari syubhat. Nah, yang kedua itu sistem akadnya harus memenuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat
terdapat dalam hukum Islam atau fikih muamalah. Yang ketiga itu operasional, kebijakan, corporate culture maupun sistem akuntansinya harus sesuai dengan syariah. Yang keempat itu strukturnya memiliki dewan pengawas syariah. Yang kelima itu formula insentif harus adil dan tidak menzalimi atau berorientasi pada kemaslahatan atau falak. Yang keenam itu tidak ada excessive markup atau harga barang di markup sampai 2 kali lipat. Yang ketujuh itu bonus yang diberikan harus jelas angka nisbah sejak awal pada saat akad. Dan ke-8 itu tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awalnya menjadi anggota dan orang yang terakhir menjadi anggota. Yang 9 itu pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. Yang ke-10 itu tidak menitik beratkan barang-barang tertir ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. Yang ke-11 itu MLM tidak diperbolehkan menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakang masuk sebagai member. Yang ke-12 itu cara menghargai mereka kepada yang berprestasi, tidak boleh mencerminkan peraturan dan pesta yang tidak syariah. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai MLM atau multi level marketing dalam pandangan Islam. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.